pemagaran bambu itu, yang belanja bambu, yang menyiapkan pekerja bambu. Saya sudah kirim fotonya, saya sudah kasih alamat lengkapnya, saya sudah kasih nomor teleponnya, tapi kelihatannya Mandur Mehmet, kemudian Nur Arsin, semuanya pada sembunyi. Jangan jadi dalih kemudian polisi tidak bisa mengungkap kasus ini, hanya sampai penyidikan saja. Saya minta semuanya ditangkap dan dijadikan tersangka. Apakah Kapolrinya harus diganti, kawan-kawan? Harus diganti. Karena Kapolri ini adalah orangnya Mulyono. Mulyono ini peliharanya Aguan. Paham ya? Jadi pilihannya satu, kalau bisa menghentikan PSN-nya, menghentikan PIK-2-nya, ganti dulu Kapolrinya. Setuju? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahu akbar. Allahu akbar. Tangkap Aguan sekarang juga. Tangkap Aguan. Tangkap Antoni Salim. Tangkap Antoni Salim. Tangkap Ali Hanafi Lijaya. Tangkap Ali Hanafi Lijaya. Dan seluruh antek-anteknya termasuk Mulyono. Kita tangkap Mulyono. Baik saudara-saudara sekalian, kami dari LBH Pimpinan Pusat Muhammadiyah, sekalipun kantor saya di Jakarta, saya wong mau pada bahasa negara dudur KB. Jadi senasib, seperjuangan, sependeritaan. Jadi ketika saudara saya tanahnya digusur, teman saya tanahnya hilang, hati nurani saya tidak bisa diam. Dulu ketika Jokowi masih berkuasa, saya memang harus berhitung. Saya tidak berani menyebut kata Aguan. Ketika masih rejimnya Mulyono, saya belum berani untuk mengatakan ini pelakunya adalah Agung Seda Group. Sekarang situasi berubah. Presidennya siapa sekarang? Prabowo. Apakah saudara percaya Prabowo bisa mengurus soal PIK-2? Bisa? Apakah Prabowo bisa menghentikan PIK-2? Bisa? Insya Allah akan bisa. Selama rakyat akan selalu dukung, kita terus melakukan perlawanan ya dengan segala macam upaya dan daya yang kita miliki. Setuju kawan-kawan? Kami LBH Muhammadiyah siap menjadi ujung tombak perlawanan secara legal. Siap? Siap. Kalau Kang Khalid bilang ke saya, kalau Kang Gibran melalui cara-cara litigasi, melalui cara-cara hukum, kalau saya melalui cara-cara non litigasi, siap kita berbagi tugas kawan-kawan? Siap. Saatnya kita menunjukkan kepada penguasa, kepada oligarki, kepada Agung Seda Group bahwa rakyat Banten tidak bisa diam. Setuju? Ya, tidak boleh menyerah, tidak boleh kemudian ada yang tergoda oleh godaan uang. Siapa yang tergoda oleh godaan uang, dia adalah pengkhianat sesungguhnya. Setuju? Banyak teman-teman saya yang kemudian berbalik kanan, menjadi pengkhianat, menjadi kacung-kacung Aguan. Hanya dapat 10 juta, hanya dapat 100 juta, dia malah menjadi musuh-musuh kita. Orang-orang itu harus kita lawan. Setuju lawan? Baik, teman-teman, saya mau ngasih update. Tanggal 17 Januari yang lalu, kalau rekan-rekan mengikuti perkembangannya, saya, teman-teman dari LBH PP Muhammadiyah, bersama 9 lembaga telah resmi mengadukan ya terkait dengan persoalan pemagaran laut. Ada 7 nama yang kita sampaikan, yang kita adukan. Yang pertama adalah Agung Seda Group. Tahu Agung Seda Group? Tahu. Siapa pemimpin perusahaannya? Siapa? Aguan. Kemudian kita adukan juga ada namanya Ali Hanafi. Ali Hanafi lah yang paling sadis perampasan tanah. Kenal Ali Hanafi? Makanya saya minta kepada Mabes Polri untuk segera tangkap Ali Hanafi, tangkap Aguan, tangkap Encun alias Ahmad Gojali, karena ini adalah biang peladi daripada kasus-kasus penggusuran dan kriminalisasi terhadap kita semua.
Jadi saya kasih waktu, dalam kesempatan ini saya kasih waktu kepada Mabes Polri untuk segera menetapkan tersangkanya. Jangan hanya Arsin, kepala desa Kohot. Jangan hanya Sandi yang ngaku-ngaku sebagai swadaya, tapi juga tangkap orang-orang aktor intelektual di balik pemagaran laut, HGB palsu dan penggusuran lahan untuk proyek PIK 2. Setuju? Tangkap akar-akarnya. Saya kasih waktu 1 minggu. Saya memang masih komunikasi dengan penyidik dari Barreskrim Polri, tapi sementara kelihatannya yang akan dikorbankan hanya kelas-kelas receh-recehnya itu. Ya. Dan kita tahu bahwa orang-orang ini banyak yang kemudian sembunyi. Apakah disembunyikan, apakah hilang atau dihilangkan? Sudah saya sebut nama-namanya, termasuk Mandor Mehmet. Dialah yang melaksanakan itu pemagaran bambu itu, yang belanja-belanja bambu, yang menyiapkan pekerja-pekerja bambu. Saya sudah kirim fotonya. Saya sudah kasih alamat lengkapnya. Saya sudah kasih nomor teleponnya. Tapi kelihatannya Mandor Mehmet, kemudian Lurah Arsin, semuanya pada sembunyi. Jangan jadi dalih kemudian polisi tidak bisa mengungkap kasus ini, hanya sampai penyidikan saja. Saya minta semuanya ditangkap dan dijadikan tersangka. Tapi persoalannya Kapolrinya lembek. Polos. Apakah Kapolrinya harus diganti, kawan-kawan? Harus diganti. Karena Kapolri ini adalah orangnya Mulyono. Mulyono ini peliharanya Aguan. Paham ya? Jadi pilihannya satu, kalau bisa menghentikan PSN-nya, menghentikan PIK 2-nya, ganti dulu Kapolrinya. Setuju? Setuju? Tadi malam kita tahu ada kebakaran, benar ya? Betul. Kementerian ATR BPN. Siapa menterinya? Siapa menterinya? Nusron, Pak. Nusron. Tadi malam kebakaran jam 2. Tapi melihat pengalaman yang lalu, dulu Kejaksaan Agung kebakaran, maka bisa jadi ini diduga disengaja. Iya. Sabotase. Karena apa? Kementerian ATR BPN sudah punya bukti-buktinya. Ada berkas-berkasnya. Siapa pelaku mafia tanah semuanya. Jadi kita harus dukung Pak Menteri ATR BPN. Setuju? Untuk berani bongkar semua mafia tanah. Jadi mafia tanah sesungguhnya adalah di BPN. Betul ya? Baik BPN Kabupaten termasuk dari Kanwil, itu adalah mafia tanah sesungguhnya. Jadi kita harus tetap semangat, kita terus bersatu padu, jangan sampai kita lemah di awal. Karena perjuangan masih panjang, kita juga tidak tahu bagaimana ujungnya, tapi kami yakin Allah mendengar jeritan hati nurani kita semua. Doa-doa orang terzalimi, doa-doa yang teraniaya, insya Allah akan dijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Minallah wa fatun gharib wa basiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir.